Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di mata kuliah kecakapan antarpersonal. Hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Ya, akan saya share terlebih dahulu untuk materi PowerPoint-nya. Ya, baik, ini adalah materi PowerPoint-nya. Kita pada kali ini akan membahas mengenai resolving conflict atau mengelola konflik. Ini karena cukup banyaknya slide yang ada 44 slide, ini saya bagi dua. Ya, jadi dibahas untuk 2 kali pertemuan. Ya, untuk bagian pertama ini nanti ada 17 slide, sementara bagian kedua nanti ada 27 slide. Memang saya membaginya per subbab ya, bukan per slide. Kalau slide nanti bisa rata tapi nanti terpotong ya, tidak istilahnya belum sampai titik kok dipotong ya, gitu ya. Maka ini agak sedikit beda ya, pertemuan pertama 17, yang kedua nanti minggu depan insyaallah nanti 27 slide. Baik, berikutnya sebagai pendahuluan ya, dalam berinteraksi konflik tidak dapat dihindari. Kemudian disebutkan bahwa kemampuan mengelola konflik ini sangat diperlukan agar tidak menghambat proses berinteraksi dengan orang lain. Ini kalau digambarkan ya, konflik itu biasanya karena ego ya, karena kepentingan sendiri lebih diutamakan daripada kepentingan orang lain. Yang penting saya puas, yang penting saya menang, yang penting ide saya dipakai, yang penting gagasan saya digunakan, dan sebagainya. Maka kalau dalam konflik sering kalau ada kesalahan itu ya orang lain ya, his fault, her fault, their fault, not me, bukan saya. Kalau kesalahan bukan saya, ya saya harus selalu benar gitu ya. Itu memang sifat manusiawi seperti itu. Berikutnya yang harus dikelola dalam mengelola konflik ya, yang harus diketahui, maaf ya, dalam mengelola konflik. Jadi ada 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama, apa itu konflik? Yang kedua, mengapa konflik itu sering terjadi? Kemudian jenis-jenis konflik apa saja? Kemudian yang keempat adalah identifikasi tahapan konflik. Kita ke poin pertama dari 4 hal itu, kita mulai dari apakah konflik itu? Dalam kamus Webster ya, Webster Dictionary, itu ada definisi tentang konflik. Webster itu sebenarnya diambil dari nama orang yang pertama kali membuat, yaitu Daniel Webster. Sebutkan ya, ini kalau dalam bahasa Inggris tapi udah langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Konflik adalah persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok. Yang kedua, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Ya, jadi nanti ada konflik diri, konflik dalam diri sendiri itu kan antara hati dengan perbuatan tidak sama, atau ada keterpaksaan dalam kita melakukan sesuatu, itu berarti ada konflik dalam diri kita, ya. Kemudian ada juga tarik ulur kepentingan dalam diri kita, mau milih ini kok seperti ini, milih itu seperti itu. Seperti ibaratnya dalam bahasa Indonesia adalah peribahasa seperti makan buah si malakama. Meskipun saya juga nggak tahu ya bentuknya seperti apa buah si malakama itu. Yang ketiga, perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, ini bisa motivasi begitu, atau tuntutan yang bertentangan. Kemudian yang keempat adalah perseteruan. Nanti ya ada lagi percekcokan, perkelahian, dan sebagainya, itu termasuk perseteruan ya.
Berikutnya, eh, apa manfaat mengelola konflik? Ya, di sini disebutkan yang pertama motivasi meningkat. Kemudian yang kedua identifikasi masalah atau pemecahan meningkat. Ya, mungkin kalau dipertemukan dua belah pihak ini, kemudian digali ya ide-idenya, oh ternyata bagus semua gitu ya. Tapi kan biasa ya orang itu ingin idenya yang dipakai atau dia tidak mau kalah atau merasa sensi begitu ya kalau ide orang lain yang dipakai, ide kita serasa dibuang ya. Atau mungkin secara manajemen bukan dibuang tapi memang ada prioritas gitu ya dari pihak lain yang mengusulkan lebih komprehensif, lebih bagus. Yang ketiga, ikatan kelompok menjadi lebih erat. Ya, kelompok yang punya gagasan yang sama, kelompok yang satu kubu, yang satu ide begitu ya, itu nanti lebih erat. Dan dia akan membuat suatu kutub-kutub itu ya atau kubu-kubu. Kemudian yang keempat, penyesuaian diri pada kenyataan. Oh, ternyata ada gagasan yang lain. Ternyata kelompok lain tidak begitu setuju dengan pendapat kita. Kemudian yang kelima itu pengetahuan atau keterampilan meningkat. Ya, karena kita terus mendengar adanya ide, gagasan dari orang lain, pihak lain, sehingga ini memperkaya hasanah penyelesaian masalah yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak terpaku saja pada ide kita, tapi juga diharapkan bisa menerima gagasan, ide dari pihak lain. Kemudian yang keenam itu kreativitas meningkat. Yang ketujuh membantu upaya mencapai tujuan. Yang kedelapan adalah mendorong pertumbuhan ya. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau konflik itu kan ada 3 fase atau 3 hal ya. Jadi ada yang low, ada yang dia optimal, ada yang low lagi ya. Artinya kalau dia itu tanpa konflik itu low performance. Kalau dia terlalu banyak konflik juga low performance. Nah, konflik yang ideal itu yang nanti kalau dalam grafik bell shape ya, berbentuk bell itu dia ada di tengah, di optimal. Artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Konflik itu memang di-manage atau dikelola, terutama untuk mendorong pertumbuhan sehingga orang itu dibuat untuk selalu berkreasi, selalu untuk berinovasi dan berinovasi ini kalau dia sifatnya seperti sebuah perlombaan itu kan memang sebuah konflik yang sengaja diciptakan ya. Artinya saya nggak suka kalau pihak lain itu menang. Saya mau kalau gagasan saya yang dipakai. Itu konflik, tapi konflik yang dibangun, yang disengaja, dan dia sifatnya adalah eh, mendorong pertumbuhan. Berikutnya, dampak buruk pembiaran konflik. Apa saja yang akan terjadi jika konflik itu dibiarkan ya, tidak di-manage. Yang pertama, produktivitas menurun. Nah, yang ada hari-harinya adalah konflik, terus ya tidak ada penyelesaian, tidak pernah dipertemukan oleh pihak atasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karena produktivitas menurun, itu nanti kedua itu muncul ya, kepercayaan merosot. Kemudian yang ketiga, pembentukan kubu-kubu ya. Yang ini nanti masing-masing ingin menang sendiri, masing-masing ingin pendapatnya dipakai, masing-masing menyalahkan pihak lain dan sebagainya. Kemudian yang keempat, informasi dirahasiakan dan arus komunikasi berkurang. Ya, jadi kalau misalkan kubu yang kubu A ya, dia dapat informasi baru, sesuatu yang sebetulnya positif, itu tidak mau di-share ke kubu lain. Padahal sebenarnya itu adalah informasi yang baik untuk perusahaan. Tapi dia ingin bahwa informasi ini untuk saya saja dan agar saya yang bisa memanfaatkan peluang ini. Kemudian dengan demikian, karena di informasi ada yang dirahasiakan, itu arus komunikasi berkurang. Karena informasi tidak berjalan dengan normal. Ada blocking informasi, ada keep informasi. Padahal dalam sebuah perusahaan tidak boleh ada seperti itu.
Ya tidak hanya perusahaan ya, organisasi itu harus ada transparansi, tidak boleh ada kerahasiaan, tidak boleh ada arus komunikasi itu terblok atau terblokir gara-gara ada informasi yang sengaja ditutup-tutupi. Kemudian 5, timbul masalah moral. Kemudian ya moral kan ada perselisihan yang mungkin berkepanjangan. Kemudian waktu terbuang sia-sia, alih-alih ingin membuat kondisi perusahaan semakin bagus, tapi membuat konflik itu menjadi berkepanjangan sehingga memperkeruh segalanya. Ya, apalagi tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikan konflik. Nah, dengan konflik yang berkepanjangan ini nanti poin 7 akan muncul, yaitu proses pengambilan keputusan menjadi tertunda. Berikutnya, ini adalah anggapan yang salah tentang konflik. Yang pertama, konflik akan teratasi dengan sendirinya bila dibiarkan. Ini salah ya. Semakin dibiarkan ya semakin membesar konflik itu ya. Kemudian yang kedua, konfrontasi dengan sebuah persoalan atau seorang adalah hal yang tidak menyenangkan. Ini berarti kalau dia itu salah berarti menyenangkan ya. Jadi kalau ada orang yang sukanya debat itu, kalau debat menyenangkan ya. Kalau debat itu nanti muncul ide-ide baru. Kalau diskusi muncul gagasan-gagasan yang baru atau mungkin brilian. Maka ini konfrontasi dianggap sebagai sesuatu yang positif. Asalkan masing-masing menggunakan kepala dingin ya, tidak dengan kepala yang panas, emosi, temperamental dan sebagainya. Yang ketiga, konflik dalam perusahaan menunjukkan pimpinannya tidak bisa memimpin. Ini salah, ya. Karena ada istilah manajemen konflik, berarti memang konflik telah dikelola, diciptakan, ya. Malah kalau tidak ada konflik itu buruk, berarti tidak pernah men-share atau memberikan kesempatan pada divisi-divisi atau anak buah untuk berkreasi atau untuk melakukan suatu perlombaan untuk inovasi. Kemudian yang keempat, konflik di antara karyawan menunjukkan mereka tidak peduli pada perusahaan. Ini salah. Justru bahwa kalau ada konflik dan dia berpikir harusnya gini, yang lain harusnya itu. Itu berarti semuanya itu berpikir untuk perusahaan dan itu bagus. Yang penting bagaimana memediasi konflik-konflik yang ada itu dan menghasilkan solusi yang win-win solution ya. Yang semuanya menang, semuanya puas begitu. Kemudian yang kelima, amarah selalu bersifat negatif dan merusak. Ini salah ya. Jadi amarah itu kan sifat manusiawi. Orang kalau kecewa ya marah, tapi marahnya dia terkontrol gitu ya. Nah, dengan kemarahan terkontrol ini akan bisa menekan ego, akan bisa menerima pendapat orang lain. Meskipun ya marah, loh saya udah bagus kayak gini kok nggak diterima. Tapi dia harus ingat bahwa kalau sudah menjadi sebuah keputusan, apalagi ini sudah dipertimbangkan oleh atasan berdasarkan masukan dari masing-masing, maka yang kalah itu tidak boleh marah kebablasan. Ya, dia harus menerima. Kalau dalam bahasa Jawanya harus legowo, ikhlas menerima keputusan. Ya, marah manusiawi ya, manusia itu ya memang tempatnya tidak puas tuh ujung-ujungnya marah. Nah, cuma marah harus terkontrol, tidak boleh berlanjut ke hal-hal yang bersifat destruktif atau merusak atau memboikot gitu ya, nggak boleh begitu. Nah, berikutnya jenis-jenis konflik. Ada 3 jenis konflik. Yang pertama adalah konflik diri atau intrapersonal konflik, konflik di dalam diri sendiri. Ya, dikatakan ada is a conflict with oneself, konflik terhadap satu orang, itu diri sendiri ya. Tarik ulur kepentingan ya, bapak bilang gini, ibu bilang gini, saya punya pendapat ini, bingung begitu ya, ada tarik ulur atau kepentingan. Atau misalkan anak yang dia diterima di 3 perusahaan
dia ada konflik, saya pilih A, tapi B juga bagus. Saya pilih B, tapi C kayaknya juga bagus, bingung begitu ya. Ini konflik ya, tapi mending ya daripada tidak punya alternatif, tidak punya pilihan. Kemudian yang ketiga, yang kedua dulu ya, ini konflik antar individu atau interpersonal konflik. Konflik antar personal, antar orang gitu ya. Ini kalau di dalam definisi is a conflict between two people. Konflik antara dua orang. Ya tidak harus dua orang ya karena eh, kalau dalam sebuah rapat itu orangnya bisa banyak ya. Tapi minimal dua orang begitu ya, minimal dua orang. Nah kalau lebih dari dua orang nanti memang masuk yang kelompok tiga ya, kelompok dalam kelompok atau antar kelompok. Kalau dalam kelompok itu satu kelompok ada banyak orang ya, itu konflik. Kalau antar kelompok, kelompok A dan kelompok B konflik. Meskipun kelompok A itu solid, kelompok B solid, tapi karena berbenturan maka terjadi konflik. Ya, ada tiga jenis konflik ya, konflik diri atau intra itu di dalam, intrapersonal, kemudian antar personal atau interpersonal, dan intergroup, antar grup atau intragroup, intra and inter ya, intra di dalam, inter antar, gitu. Saya kira tidak ada masalah untuk menerjemahkan antara intra dan inter ini. Berikutnya, kita ke konflik diri. Jenis konflik yang pertama. Ini disebabkan oleh gap antara tuntutan dan kemampuan diri. Gap itu kesenjangan ya, atau perbedaan. Ya, tuntutan saya ingin ini, tapi kemampuan diri saya ternyata seperti ini. Saya inginnya kerja sebagai seorang apa ini network engineer, tapi kok kemampuan saya itu tidak mendukung. Terus kecewa, kenapa dulu pas kuliah tidak mendengar dengan baik perkuliahan, pas praktikum itu cuma nyontek aja dengan temennya gitu ya. Padahal ini ada lowongan ya, lowongan ya. Saya harusnya bisa, tapi mengapa saya nggak bisa? Nah ini kemudian ada konflik dalam diri. Yang kedua itu pengalaman, minat, tujuan, kompetensi, dan nilai diri bertentangan satu sama lain. Ya, saya ingin jadi seorang network engineer, tetapi pengalaman saya itu sebagai event organizer. Saya nggak pernah punya pengalaman, padahal dibutuhkan eh, apa eh, calon karyawan yang 2 tahun punya pengalaman. Maka ini timbul konflik ya, daftar enggak, atau saya nanti perlu membuat CV yang seakan-akan saya punya pengalaman. Wah, itu kemudian menipu. Ya, sering seperti itu ya. Kalau tidak ada kesesuaian, ya biasanya terus orang ingin memarkup data atau menipu data dan sebagainya. Ya, tujuan, pengen jadi presiden, tapi nggak punya kompetensi, mimpin saya nggak bisa ya. Terus mungkin menyalahkan diri sendiri, mengapa saya sudah kaya raya, saya sudah punya pengalaman luar biasa, tapi kok mimpin kok nggak bisa gitu ya. Maka ini agar ini tidak bertentangan, semuanya harusnya positif ya. Perlu pelatihan, ya, perlu kerja keras, perlu belajar dan sebagainya. Konflik diri mencerminkan perbedaan apa yang diinginkan, dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ini malah jadi mirip apa ya? Kalau bahasa agamanya itu seperti orang munafik ya. Apa yang di dalam hati beda dengan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan beda dengan apa yang dijalankan gitu ya. Ini memang gitu ya, orang-orang munafik itu punya konflik ya. Di hatinya ingin menepati janji, tapi kenyataannya tidak menepati janji, itu pasti ada rasa bersalah. Rasa bersalah dalam diri manusia itulah konflik. Ya. Orang mencuri, kemudian agar tertutupi tidak ada orang tahu, maka dia menipu atau mengatakan bahwa dia tidak mencuri, tidak mengaku apa yang dilakukan. Kemudian dia merasa bersalah. Rasa bersalah itulah konflik juga ya. Nggak hidup tidak tenang, tidak nyaman, dikejar-kejar rasa bersalah dan sebagainya. Ini gambaran ya, kalau konflik bertubi-tubi pada diri seorang, dia bingung ya.
Kalau cewek biasanya ujung-ujungnya menangis ya, atau meluk bantal, meluk guling gitu ya. Ini kalau cowok ya mungkin juga sama ya, cuma tidak diceritakan saja begitu ya. Berikutnya masih tentang konflik diri. Ini gambarannya ya, wah gambarannya 2 cewek bermasalah ini ya. Akibat konflik diri ini bisa menghambat kehidupan sehari-hari, kehilangan akal, tidak tahu harus mengerjakan apa, yang pertama. Nah, efeknya apa? Efeknya itu bisa tahap ringan, itu kepala pusing, ya, seperti di atas ini, nyeri punggung, kemudian tahap kedua, ini menimbulkan stres berat. Mungkin yang gambar yang bawah itu ya, wajahnya itu wajah-wajah orang stres. Kemudian yang ketiga, hilangnya harapan hidup atau putus asa. Wah, ini sudah parah ya. Ini kalau diteruskan lagi nanti tahap keempat ya, ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ini jangan sampai begitu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau bisa ya tahap ringan saja gitu ya. Ya kalau sudah stres berat itu nanti sudah nggak bisa mikir, nggak kuat mikir, tidak mau menerima pendapat orang lain, nanti larinya ke tahap ketiga. Ya, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya itu bertahan dengan kondisi seperti ini? Saya sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Ya ini jangan sampai untuk mahasiswa gitu ya, punya masalah seberat apapun, dalam diri ada konflik seberat apapun, harus dipecahkan gitu ya. Cara memecahkannya nanti ada di slide setelah ini. Nah ini, cara mengatasi konflik diri. Ya, yang pertama dengan cara mengatasi stres. Nah, ini macam-macam orang ya, kalau stres itu dia makannya banyak gitu ya. Nggak apa-apa daripada malah nggak makan, sakit ya. Atau ada orang yang harus pergi ke pantai, kemudian berteriak sekeras-kerasnya, atau ke tengah lapangan, kemudian jungkir balik. Yang penting stresnya hilang ya. Apa misalkan ya, Anda kalau stres bikin TikTok, ya silakan saja. Kalau stres saya nanti mau nulis atau mau bakar kertas, ya kertas saja tapi ya bukan yang lain. Ya silakan, siapkanlah kertas sebanyak-banyaknya yang nggak berguna gitu ya, biar Anda bakar Anda puas. Banyak macam-macam ya, atau mendengarkan musik atau tapi jangan sampai larut dalam penyelesaian yang sebetulnya malah menjadi masalah baru, yaitu apa? Narkoba, pelarian ke narkoba, atau pelarian ke minuman keras, atau minum obat-obat yang terlarang, penenang misalkan ya, jangan ya. Kecuali itu atas resep dokter dan itu sudah ya memang sesuai dengan kondisinya begitu. Kemudian berikutnya cara seseorang mengatasi konflik dirinya, menentukan kemampuan mengatasi konflik antar individu secara efektif. Artinya apa? Kalau kita ini ingin bisa menyelesaikan permasalahan dengan orang lain, maka didahului kita harus mampu memecahkan permasalahan yang ada pada diri kita sendiri dulu. Ya, tidak mungkin seorang bisa mengatasi permasalahan banyak orang sementara dia termasuk orang bermasalah. Justru dia itu harus menyelesaikan dulu nih masalah yang ada pada dirinya sendiri itu. Ini disebutkan ya, kita tidak dapat mengatasi konflik dengan orang lain jika kita sendiri tidak dapat mengendalikan diri. Ini gambaran ya, orang kalau melamun, apa ini, bahasa Jawanya ngengleng, pikiran kosong, pasti punya masalah nih. Ya, pandangannya nanar, kosong. Ya, apa yang dilihat itu sebenarnya tidak sampai ke otak ya, hanya sedang melihat tapi kosong. Di depan orang kemudian dia apa ini, tangannya digerak-gerakkan, mata tetap saja melotot itu ya. Wah, dia berarti sudah sampai-sampai otaknya nggak bekerja gitu dalam artian harusnya kan ada rangsangan, maka otak bekerja ya. Kedipun tidak, ya, parah itu. Nah, kemudian yang kanan itu bukan berarti orang bermasalah ini. Ini Albert Einstein, ini malah justru punya nasihat begitu ya. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used
when we create them. Kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama dengan yang kita gunakan saat kita menciptakan masalah itu. Ya, jadi harus saat kita punya masalah maka harus cari solusi yang lain, kan gitu ya. Misalkan saya ini sederhananya gini ya, saya bermasalah karena saya perokok. Saya bukan perokok ya, ini contoh aja ya. Dengan merokok ini gini-gini. Solusinya apa biar saya berhenti merokok? Tambah merokok. Nggak bisa ya. Merokok itu masalah kok malah tambah merokok gitu ya. Apalagi ya, saya selama ini bermasalah karena ketergantungan pada minuman keras. Saya kira mahasiswa nggak ada yang gitu ya. Contoh saja, contoh ekstrim ya. Solusinya apa ya biar kita tuh nggak stres ya? Minum juga gitu. Nah itu apa yang dikatakan ya biasa aja sebetulnya yang dikatakan oleh Einstein ya. Tapi kadang orang seperti itu. Jadi kita katakan sudah terlanjur kadung gitu ya. Seperti ini sudah basah, saya harus basah sekalian. Jadi kalau basah itu adalah masalah, harusnya segera keluar dari kebasahan itu ya. Keluar dari air itu, dari kukungan air itu. Mentas begitu ya, atau keluar dari apa namanya ketersalahan tadi. Ya, dengan cara yang lain, kalau kita itu basah itu masalah, maka harus kering, itu solusinya begitu ya. Ya, baik, Anda bisa membuat contoh-contoh yang lain. Yang kedua, ini adalah konflik antar individu atau interpersonal konflik atau konflik antar personal sama aja ya. 4 kebutuhan dasar psikologis yang bisa mencetuskan konflik antar individu. Yang pertama, keinginan untuk dihargai dan diberlakukan sebagai manusia. Ini manusia yang normal gitu ya, manusia yang wajar gitu ya. Orang kan pasti akan marah kalau apa namanya tidak diperlakukan sebagaimana orang lain diperlakukan. Rasa ada pilih kasih, apa namanya tebang pilih dan sebagainya. Ya. Yang kedua keinginan untuk memegang kendali. Ya, saat dia itu tidak bisa menguasai ini bagi orang-orang yang punya sifat pemimpin ya, itu saat dia itu kalah dari orang lain, wah dia itu konflik, pengennya tidak mengakui seperti yang dilakukan oleh Donald Trump itu ya. Ya meskipun sudah jelas bahwa dia itu kalah dalam vote pemilihan presiden di Amerika Serikat dari Joe Biden ya. Ya, tetap saja namanya keinginan memegang kendali itu artinya apa? Yang lain pokoknya salah, yang benar dia. Pasti ada kecurangan, padahal mungkin tidak ada kecurangan ya. Cari-cari kesalahannya pihak Joe Biden ya. Nah, itu termasuk ya keinginan untuk memegang kendali yang ujung-ujungnya konflik ya. Yang ketiga, keinginan untuk memiliki harga diri yang tinggi. Ini sama aja sebetulnya yang kedua, tapi ini harga diri kan tidak hanya dari memegang kendali ya, tapi bisa harga diri itu kalau saya bisa ranking 1, misalkan. Saya bisa masuk ke perguruan tinggi ternama. Itu harga diri kan beda-beda orang ya. Kalau saya jadi Pak Lurah, kalau saya nggak jadi Pak Lurah, saya malu, gitu ya. Maka ini kemudian munculkan konflik dengan orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia. Kemudian keinginan untuk konsisten. Konsisten itu apa ya? Bahasanya apa ya? Seperti istiqomah itu ya, tetap ajak ya. Atau inert, tetap pada kondisi semula. Sehingga saat saya itu harus turun, saya nggak mau. Saya pengennya seperti ini. Jadi pegawai sudah nyaman, kemudian dipindah rotasikan ke daerah-daerah lain yang lebih jauh dari pusat kota. Kemudian nggak setuju, konflik, ya. Konflik dengan atasan. Kalau enggak ya, kalau yang bagus itu menerima apa adanya ya. Saya nggak mau konflik, saya tidak mau membuat klaim bahwa saya ini tidak perlu dipindah. Saya tidak perlu mengajukan bukti bahwa saya ini cocok di sini. Ya itu menerima itu lebih bagus ya, karena saya bawahan ya. Jadi ya memang sepatutnya menerima keputusan. Karena memang sudah kebijakan, misalnya kebijakan rotasi, mutasi,
pindah kerja ke tempat lain, misalkan ya itu kan kebijakan dari institusi atau perusahaan. Atau kalau apa nih remaja, mahasiswa itu ya, sedang tidur itu kan konsisten ya, pengennya tidur terus ya, dibangunin marah, dibangunin marah, dibangunin nggak nyaman, ngeyel, mau pengennya tidur, tidur lagi ya. Ya ya ya, tapi merem gitu ya. Ininya konsisten konsisten tidur gitu ya. Berarti Anda bisa beri contoh yang bukan tidur ya, yang lain. Tadi saya sudah katakan tentang masalah rotasi, mutasi, dan sebagainya. Berikutnya, apa yang terjadi jika 4 kebutuhan psikologis tadi yang disebutkan sebelumnya itu tidak terpenuhi? Ya, yang pertama, ini adalah reaksi membalas ya. Saya akan balas dia ya, karena dia merasa tidak dihargai gitu ya. Yang pertama, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, maka dia akan mengatakan saya akan balas dia. Saya nggak rela. Yang kedua, ya kalau misalkan yang kedua tadi apa? Keinginan untuk memegang kendali ini tidak terpenuhi, ya maka nanti dia akan memberikan respons, pokoknya turuti apa kata saya. Kalau tidak mau, awas. Nah, kalau modelnya Donald Trump itu ya, saya akan mengakui hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat kalau saya menang. Nah, gitu ya. If I win. Nah, jika kalah ya saya nggak mau mengakui. Nah, ini sudah egonya itu terlalu tinggi gitu ya. Memang terkenal seperti itu nih, apa karakteristik temperamentalnya si Donald Trump seperti itu ya, meledak-ledak. Bisa jadi tepat jika menyangkut keamanan dan penyelamatan. Seperti kalau polisi menangkap pencuri, maling, begal itu kan harus dipaksa ya. Pokoknya kamu harus saya tangkap. Pokoknya kamu harus ikut saya ke kantor polisi. Kalau nggak mau, saya tembak kakinya, misalkan ya diancam ya. Itu memang tugasnya polisi ya. Menyangkut keamanan TNI dengan musuh ya gitu ya. Tidak bisa ramah-ramah ya. Maaf ya, saya mau tembak Bapak, nggak bisa ya tembak saja saat perang gitu ya. Kemudian yang ketiga, reaksi mengucilkan diri. Ini namanya tiga apa tadi? Ini untuk memiliki harga diri yang tinggi, dia nggak bisa mendapatkannya. Saya malu kalau nggak dapat. Nah, terus dia mengucilkan diri. Contoh reaksinya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tadi keinginan untuk konsisten. Nah ini ya. Ya ini reaksinya bagus nih secara terbaik. Ini bisa berlaku untuk semuanya aja ya, tidak hanya karena perasaan konsisten kita tercederai ya. Nah, reaksi mengajak bekerja sama itu termasuk cara terbaik ya jika ada konflik yang menyebabkan kebutuhan psikologis kita itu tercederai, yaitu mengajak kerjasama dengan pihak lain yang kita konflik gitu ya. Nah, kemudian ini termasuk contohnya adalah membawa persoalan ke hadapan semua pihak yang berkepentingan untuk dibahas bersama. Ini nanti ada penyelesaian yang sifatnya apa? Win-win solution ya, solusi menang-menang ya. Atau ada kompromistis ya. Saya nggak semua yang saya inginkan harus terpenuhi, tapi tolong ada bagian ini saya ingin ini diputuskan untuk diletakkan ke saya gitu ya, jadi bagian saya. Atau bagaimana ya tergantung masalahnya, tergantung negosiasinya. Ya negosiasi ya bukan negosiasi. Nah, sering saya mendengar mahasiswa itu bilangnya negosiasi, salah ya. Ya negosiasi, negotiate. Bahasa Inggrisnya gitu. Kalau diterjemahkan ya negosiasi, begitu ya, bukan negosiasi. Baik, berikutnya cara mengidentifikasi konflik antar individu. Ya, ini disebutkan ya. Caranya adalah dengan menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apakah substansi konflik itu? Apa pemicu persoalannya? Kemudian apakah konflik itu mengenai keputusan, ide, instruksi, atau tindakan? Kemudian yang kedua, apakah konflik itu konflik pribadi? Dan jawabannya bisa ya, bisa
Tidak. Nah, kalau itu konflik pribadi, jika benar apakah karena dibakar emosi, ya, karena tidak menerima keputusan, kemudian pokoknya semua orang jadi pelampiasan, kadang gitu ya. Padahal itu masalah dia sendiri, bukan masalah orang lain. Maka ini orang itu harus bisa betul-betul menjaga emosi, jangan sampai kebablasan. Ya. Apakah mempersoalkan motivasi dan karakter? Motivasi mungkin benar ya, motivasinya apa kita harus tahu. Tapi kalau karakter, apalagi fisik, dasar keribu, dasar keriting, dasar hitam, wah ini nggak boleh ya. Kemudian kita berkonflik dengan orang-orang yang punya kulit yang hitam seperti saya gitu ya. Ini kalau rasis seperti itu ya, rasis itu yang dilihatlah dia karakternya apa karakternya, sifatnya seperti apa, atau agamanya, atau golongannya, atau warna kulitnya. Kita sebut sebagai SARA ya. SARA itu suku, agama, ras, hanya antar golongan ya. Kan wajar ya kalau orang agamanya beda, karakter beda. Tapi misalkan karena itu kan kembalinya ke agama ya salah, jangan. Ya, saya kira paham ini ya untuk yang poin kedua ini. Yang ketiga, apakah semata-mata masalah komunikasi? Ya kalau masalah komunikasi kan gampang ya, berarti ada miskomunikasi, miscommunication, ada gagal komunikasi, gagal paham. Ya dipahamkan, yang merasa gagal paham atau merasa ada miskomunikasi, ya harus harus apa menerima bahwa saya salah tangkap, tangkap maknanya gitu ya. Salah salah tangkap untuk menerjemahkan kata-kata itu ya. Jangan pokoknya ya. Kurang kurang etis pokoknya itu berarti kan mementingkan egonya sendiri. Kemudian berikutnya, konflik dalam kelompok dan antar kelompok. Aspek kelompok menambah kerumitan konflik, jelas ya. Satu orang itu sedikit, kalau dua orang tambah banyak, tiga orang tambah banyak, apalagi kelompok ya. Apalagi kalau antar kelompok. Setiap orang tidak hanya mengatasi konflik dalam dirinya dan konflik diri dengan individu lain, tetapi juga berhadapan dengan keseluruhan interaksi dengan semua pelaku yang terlibat. Ya, kalau intragroup dalam kelompok itu ya lebih besar dibandingkan dua orang. Nah, sekarang kalau antar grup itu harus memecahkan permasalahan intragroup dulu kan ya. Partai gitu ya, harus punya satu suara. Itu kan harus menyelesaikan konflik dalam partai dulu kan. Sehingga dapat satu suara, satu gagasan, satu ide, satu suara. Nah, baru kemudian konflik dengan pihak lain. Hanya konflik dengan kelompok lain itu kan setelah memecahkan permasalahan pada dalam kelompok itu, ya, sehingga menambah rumit ya, prosesnya tambah rumit ya. Kemudian yang ketiga, semakin besar karena adanya politik, desas-desus dan hasutan. Dan ini udah repot ya, udah politik itu yang penting golongan lain itu salah, ya gitu ya. Golongan saya yang paling benar begitu. Nah, saat paling tepat untuk menghadapi, ini salah ya, bukan menghadapi, menghadapi konflik adalah ketika jumlah orang yang terlibat masih kecil. Ya, semakin banyak orang yang terlibat, itu berarti kan semakin banyak masalah yang harus dipecahkan. Berarti apa? Satu kepala satu masalah, atau satu kepala 5 masalah. Dua kepala 10 masalah, gitu ya. Semakin banyak kepala, semakin banyak masalah. Jadi semakin harus mengeluarkan energi berlebih untuk memecahkan semua permasalahan yang ada pada semua orang. Seperti itu ya. Oke, berikutnya penyebab konflik. Di antara penyebab konflik itu yang pertama adalah kegagalan komunikasi. Ya, dijelaskan di sini, sebuah komunikasi yang terhambat akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada situasi konflik. Kemudian berikutnya yang kedua perbedaan pribadi. Ya, ini sebagai penyebab konflik. Perbedaan kepribadian menyebabkan perbedaan cara pandang
bersikap, dan berperilaku individu terhadap sesuatu. Ya, orang yang beda ya punya persepsi berbeda, maka bisa terjadi konflik kalau dua orang yang punya perbedaan kepribadian itu bertemu. Ya. Perbedaan ini memungkinkan munculnya benturan-benturan yang berujung pada pertentangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah struktur organisasi. Di dalam setiap organisasi, ketidakjelasan struktur, peran, maupun hal-hal yang terkait dengan posisi struktur memungkinkan munculnya sebuah konflik. Ini bukan tanggung jawab saya, ini bagian kamu. Enggak, ini sudah tertulis di SK seperti ini. Enggak, maksud SK itu seperti gini ya. Jadi biasanya itu kan lempar tanggung jawab ya. Apalagi kalau sebuah pekerjaan atau job itu posisinya abu-abu. Ya, abu-abu dalam artian kayaknya dia lebih cocok dikerjakan A, tapi B juga bisa gitu ya. Urusan pekerjaan dilempar ya, atau urusan hak uang itu bukan dilempar ya, kita minta gitu ya, seperti itu. Itu manusiawi ya, seperti itu. Baik, berikutnya ini sudah mau slide terakhir ini. Nah, ini minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas masih tentang conflict resolution atau mengelola konflik ya. Kita akan pelajari dua hal, dua aspek, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik, dan yang kedua menyelesaikan konflik, termasuk ada suatu kuesioner ya, kita minggu depan kuesioner untuk diisi masing-masing mahasiswa dan menentukan bahwa eh, mahasiswa atau seseorang yang mengisi survei tadi sebetulnya punya kategori kepribadian seperti apa ya. Bagaimana dia itu bisa mengatasi konflik ya. Jadi termasuk ada orang yang sangat pemarah, ada orang yang biasa-biasa saja, atau orang yang dikatakan sangat sangat luar biasa bijak gitu ya, tidak pernah bisa marah. Itu nanti ada surveinya yang perlu diisi ya, meskipun bukan termasuk penugasan ya. Ya baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa diberikan pada minggu yang akan datang saat ada pertemuan tatap muka secara daring begitu ya. Ya sekarang karena ini menggunakan media YouTube ya, tidak ada sesi tanya jawab secara online ya. Disimpan dulu pertanyaannya untuk insya Allah minggu depan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita bicarakan pada siang menuju sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.